termasuk dari contoh getaran, gelombang, dan bunyi. Jadi, apa sih itu getaran? Jadi, getaran adalah gerakan bolak-balik yang melewati titik tengah atau titik keseimbangan. Satu getaran berarti gerakan dari satu titik bergerak ke titik lain dan kembali ke titik awal. Nah, teman-teman, jadi ini termasuk dari contoh getaran. Misalnya bandul yang digerakkan dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C, dan kembali lagi ke titik B dan A. Jadi satu getaran itu dimulai dari titik A, B, C, dan kembali lagi ke titik B, A. Jenis getaran itu ada apa aja sih? Jadi guys, jenis getaran secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada getaran bebas dan kedua ada getaran paksa. Nah, getaran bebas ini terjadi apabila suatu sistem mekanis diberikan gaya awal kemudian dibiarkan bergetar tanpa ada getaran atau bantuan dari luar. Contohnya seperti bandul yang tadi. Yang kedua ada getaran paksa yang terjadi akibat gerakan bolak-balik pada suatu benda atau bangunan akibat dari getaran luar. Contohnya nih seperti bangunan atau rumah yang bergetar akibat gempa bumi. Kita juga harus tahu nih bahwa getaran itu bukan hanya pada ukulele yang dibilang Fanny tadi, tapi getaran juga ada pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, pertama getaran pada pita suara. Nah iya, pita suara. Jadi getaran itu udah ada pada diri kita sendiri sejak kita lahir, teman-teman. Jadi setiap manusia itu mempunyai organ bernama pita suara. Pita suara ini berada pada tenggorokan, tepatnya pada laring. Udara yang masuk melalui paru-paru membuat pita suara bergetar dan menghasilkan suara. Kedua, getaran pada pegas. Jadi, getaran pada pegas juga bisa disebut getaran harmoni. Jadi, getaran ini terjadi apabila sebuah beban dikaitkan atau digantungkan pada sebuah pegas, lalu pegas akan merenggang mencapai panjang akhir tertentu. Yang ketiga, ada getaran pada senar gitar. Nah, ini nih yang dibawa Fanny tadi. Tapi ini ukulele ya teman-teman. Jadi getaran bekerja saat senar dipetik. Jadi ketika senar dipetik, maka akan tercipta gelombang pada seluruh bagian dawai. Gelombang akan berjalan ke ujung dawai yang sudah terikat dan akan memantulkan gelombang kembali. Yang keempat ada shock breaker. Jadi shock breaker itu ada pada kendaraan motor yang berfungsi untuk menjaga kenyamanan yang menggunakan motor. Jadi shock breaker itu fungsinya tepatnya untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh teman-teman. Jadi fungsi getaran pada shock breaker ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Jangan sampai kalian punya motor yang nggak ada shock breakernya. Nah, yang terakhir ada getaran pada penggaris. Nah, penggaris panjang ini jika diletakkan pada ujung meja, lalu satu sisinya diberikan tekanan, maka akan menimbulkan getaran yang terasa pada meja. Nah, apa itu gelombang? Gelombang didefinisikan sebagai getaran atau medium. Medium gelombang itu berupa zat padat, cairan, dan gas. Nah, contoh cairan itu seperti yang tadi teman-teman. Teman-teman harus tahu, gelombang memiliki beberapa sifat dasar, yaitu satu pemantulan. Apa sih itu pemantulan? Gelombang memiliki pemantulan, yaitu contohnya seperti melihat kaca spion pada saat tarik matahari. Yang kedua, pembiasan. Saat gelombang memiliki belokan yang medianya berbeda. Yang ketiga, infraksi adalah dua gelombang yang saling menguatkan. Dan yang terakhir, difraksi adalah gelombang dapat menyebar pada celah yang sempit. Oke, selanjutnya kita akan ke pembagian gelombang berdasarkan amplitudenya. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau berdiri. Apa sih itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudenya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Misalnya gelombang pada tali. Nah, yang kedua, gelombang stasioner atau gelombang berdiri adalah gelombang yang amplitudenya tidak tetap pada titik yang dilewatinya, yang terbentuk dari intervensi dua buah gelombang
datar, dan gelombang pantulan yang masing-masing memiliki frekuensi dan amplitudenya yang sama tetapi pasanya yang berlawanan. Gelombang stasioner memiliki ciri-ciri yaitu terdiri atas simpul dan perut. Simpul yaitu tempat kedudukan titik yang mempunyai amplitude minimal 0, sedangkan perut yaitu tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai amplitude misalnya pada gelombang tersebut. Gelombang stasioner dapat dibedakan menjadi dua yaitu gelombang stasioner yang terjadi pada ujung pantulan bebas dan gelombang stasioner yang terjadi pada ujung pantulan tetap. Berdasarkan jenisnya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan medium perambatannya dan yang kedua berdasarkan arah getarannya. Nah, untuk medium perambatannya itu juga gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang mekanis dan yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Nah, untuk gelombang mekanis adalah gelombang yang membutuhkan media perantara dalam perambatannya. Nah, yang kedua itu ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang bisa merambat tanpa membutuhkan media perantaranya. Seperti gelombang sinar matahari, gelombang sinar X, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu gelombang berdasarkan arah getarannya. Yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah lambatannya. Contohnya itu gelombang bunyi di udara. Kemudian gelombang transversal ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Jadi gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah getarnya itu sama dengan arah lambatannya. Contohnya itu gelombang suara udara, gelombang pada tali, dan lain sebagainya. Gelombang longitudinal ini terdiri dari satu lenggangan dan satu rapatan. Iya. Nah, tadi kan udah ada getaran sama gelombang. Selanjutnya ada bunyi. Jadi, sumber bunyi adalah segala sesuatu yang bergetar. Memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, bunyi ditimbulkan karena sebuah benda yang bergetar. Yang kedua, gelombang yang dihasilkan bunyi adalah gelombang longitudinal. Yang ketiga, bunyi memerlukan media perambatan. Keempat, bunyi dapat dipantulkan. Yang kelima, bunyi juga mengakibatkan terjadinya resonansi. Apa sih resonansi itu? Jadi, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya benda lain yang berfrekuensi sama dengan suatu benda yang bergetar. Jadi teman-teman, resonansi itu terjadi pada sebuah alat musik, yaitu yang pertama ada musik gamelan, yang kedua ada alat musik tiup, yang ketiga ada alat musik pukul, dan alat musik petik. Selanjutnya yaitu pemantulan bunyi. Jadi hukum pemantulan bunyi terdapat ada dua. Yang pertama, bunyi datar, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut pantul sama dengan sudut datar. Pemantulan bunyi dapat dibedakan menjadi dua, teman-teman. Ada gaung dan gema. Pemantulan bunyi dimanfaatkan untuk yang pertama, mengetahui kedudukan kapal selam, yang kedua, mengukur kedalaman laut, yang ketiga, mengetahui segerombolan ikan yang ada di laut, yang keempat, untuk mengetahui kantong-kantong cekungan minyak bumi. Kalian tahu gak sih, bunyi itu dibedakan jadi tiga berdasarkan frekuensinya. Yang pertama itu ada infrasonik, yang kedua ada audiosonik, dan yang ketiga ada ultrasonik. Nah, yang pertama itu infrasonik, yaitu bunyi yang berfrekuensi di bawah 20 Hz. Contohnya tuh kayak gajah memanggil kokoknya, suara pergeseran efek tektonik, terus ada suara gelombang air laut, aktivitas seismik gunung Merapi, dan gempa bumi. Nah, selanjutnya itu ada, yang kedua itu ada audiosonik. Nah, audiosonik ini adalah bunyi yang frekuensinya itu di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contohnya itu kayak suara ayam, suara anjing, suara kucing, suara berbagai jenis burung, terus suara manusia ketika berbicara, berbisik, bernyanyi, dan berteriak, serta suara gemuruh mesin kendaraan, terus ada suara pergesekan benda, dan suara gesek daun. Selanjutnya ada ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20 Hz. Contohnya itu gelombang yang dihasilkan oleh elektrokardiogram. Selanjutnya ada gelombang yang dihasilkan oleh alat ultrasonografi yaitu USG, alat navigasi lumba-lumba, paus orca, kelelawar, dan tikus, serta bunyi yang dihasilkan oleh kakung dan slot sebagai peringatan bahaya.
teman-teman, bunyi yang memiliki frekuensi teratur itu disebut dengan nada, dan bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur itu disebut dengan desah. Jadi segitu saja penjelasan dari materi kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Saya Marata Solehah. Saya Lili Suryani. Saya Fadila Iskandar. saya Aulia Fani, saya Aulia Rizkia, Saya Lulu Hanifah. see you in the next video. Dadah.